Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ananda Dwi Lestari dari kelas Tadris Matematika 3E, Prodi Tadris Matematika. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas ulang mengenai kalkulus dan kombinatorika, yang tepatnya pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Yang pertama, saya akan membahas konsep kalkulus terlebih dahulu. Konsep kalkulus ada beberapa. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fungsi. Sebagai istilah matematika, kata fungsi ini pertama kali digunakan oleh Gottfried Leibniz pada tahun 1673. Namun, untuk menunjukkan nilai kemiringan kurva pada titik tertentu. Jadi, fungsi ini digunakan untuk menunjukkan nilai kemiringan kurva pada titik tertentu. Fungsi yang demikian kini dikenal sebagai fungsi turunan. Leibniz ini juga memperkenalkan istilah variabel, konstan, dan parameter. Pada tahun 1718, Johann Bernoulli memperkenalkan fungsi sebagai ekspresi yang menggunakan variabel dan beberapa konstanta. Demikian juga yang dianut oleh Euler. Jadi, ekspresi semisal x kuadrat plus 2x plus 1 itu juga bisa disebut dengan fungsi. Clairaut dan Euler kemudian memperkenalkan lambang fx. Yang kedua, pembahasannya limit turunan dan integral. Zeno dari Elea pada sekitar 450 sebelum Masehi mengemukakan 4 masalah yang berkaitan dengan ketakhinggaan dan dikenal sebagai paradoks Zeno. Masalah lainnya yang berkaitan dengan kalkulus yaitu metode exhaustion atau biasa disebut dengan metode melelahkan. Persoalan yang kedua yang penting adalah menghitung harga dengan cara luas poligon. Dan masalah integral lain yang dikerjakan oleh Archimedes yaitu menghitung luas permukaan dan volume bola, kerucut paraboloida dan hiperboloida. Ada beberapa tokoh yang terlibat dalam limit turunan dan integral. Yang pertama ada Fermat. Fermat ini menyelidiki tentang maksima dan minima dengan menganggap hal itu terjadi bila kemiringan terhadap kurva ini sejajar dengan sumbu mendatar, yang bagian dari diferensial atau mendatar. Yang kedua ada Descartes. Descartes ini mengembangkan suatu cara menentukan normal atau garis yang tegak lurus kurva di suatu titik dalam La Geometrie dan De Beaune, yang mengembangkan metodenya untuk menentukan garis singgung. Yang ketiga ada tokoh Gude. Gude ini membuat metode yang lebih sederhana yang pada dasarnya menggunakan derivatif. Selanjutnya, yang keempat ada Barrow dan Torricelli. Torricelli ini menggunakan masalah gerak benda dengan variabel kecepatan, atau sekarang masalah tersebut ini sering digunakan untuk menunjukkan kecepatan sesaat sebagai masalah turunan. Yang kelima ada Newton. Newton ini menulis tentang teori fluksion pada Oktober 1666. Fluksion ini berkaitan dengan gerak yang terbagi menjadi fluksion X dan fluksion Y. Notasi dari Newton berupa bersesuaian dengan garis singgung kurva f x, y sama dengan 0. Newton ini kemudian mengemukakan kebalikan masalah yaitu bila diketahui dan X dan Y maka berapa Y. Yang keenam ada tokoh Leibniz. Beliau menggunakan pendekatan yang telah mengarah ke analisis modern. Karena itu pula banyak lambang-lambang kalkulus berasal dari Leibniz. Antara lain notasi dx, dy, dy per dx, dan pada tahun 1675 ia menggunakan notasi integral. Persis seperti yang kita tulis sekarang. Karyanya tentang kalkulus integral ini diterbitkan pada tahun 1684 dan 1686 dengan nama Calculus Summatorius. Dasar-dasar kalkulus ini
terutama kalkulus modern mulai jelas lewat karya-karya dari Saussure. Lanjut, sekarang membahas tentang trigonometri. Penggunaan fungsi trigonometri ini bermula sebagai hubungan antara matematika dan astronomi. Sehingga trigonometri ini mula-mula berkenaan dengan trigonometri bola atau spherical trigonometri. Bila diberikan sebuah lingkaran, maka masalahnya adalah bagaimana mencari panjang tali busur atau chord di hadapan suatu sudut pusat. Untuk lingkaran satuan yang berjari-jari satu, maka panjang tali busur tersebut dengan sudut X diukur dengan 2. Tabel tali busur yang pertama dikenal dari Hipparchus sekitar 140 sebelum Masehi. Tetapi bukunya sendiri telah hilang. Dari sini Hipparchus kemudian sering disebut sebagai bapak trigonometri. Menelaus juga membuktikan sebuah teorema dalam segitiga bidang yang kini disebut teorema Menelaus. Pemakaian setengah tali busur atau half chord dalam notasi modern berarti menunjukkan nilai sinus dimulai di India. Selanjutnya, di dalam bukunya yang berjudul On the Motion of the Stars, Al-Battani atau Al-Battanius adalah orang pertama yang menyusun tabel dan memperkenalkan fungsi chord. Abu al-Wafa dikenal sebagai yang pertama kali menggunakan fungsi tan dan menyusun tabel tan dan sin dengan interval 15 menit. Pendefinisian modern ini dimulai dari karya Dirichlet tahun 1837 dan Lobachevsky 1838 yang secara independen mendefinisikan istilah fungsi sebagai relasi, di mana elemen pertama menentukan dengan tunggal elemen kedua. Namun Lobachevsky masih dibatasi pada fungsi yang kontinu. Studi trigonometri sebagai ilmu matematika lepas dari astronomi pertama kali diberikan oleh Nasiruddin Al-Tusi dalam Treatise on the Quadrilateral. Konsep tan dan cos sendiri lahir dengan jalur yang berbeda dengan sin dan cos. Konsep tan dan cos pada mulanya tidak berhubungan langsung dengan sudut, tetapi berasal dari perhitungan tinggi menggunakan panjang bayangan matahari, atau bisa disebut dengan studi gnomonik. Yang kedua ada konsep kombinatorika. Buku pertama yang membahas mengenai kombinatorika secara jelas berasal dari peradaban Jain di India. Salah satunya buku Bhagavati Sutra pada tahun 300 sebelum Masehi. Mahavira pada sekitar 850 Masehi secara menakjubkan menulis rumus umum untuk banyak permutasi dan juga kombinasi. Di Cina juga telah dikenal masalah mengenai teori graf, bujur sangkar ajaib atau magic square sekitar 200 Masehi. Nama Losu adalah nama untuk bujur sangkar ajaib 33. Abraham bin Ezra sekitar 1140 Masehi telah menemukan bukti sifat simetri koefisien binomial. Pada sekitar 1321, Levi ben Gerson atau Gersonides menulis sifat yang terkait rumus permutasi n, p dalam kurung n, r dan rumus umum c dalam kurung n, r. Yaitu permutasi, C itu kombinasi. Blaise Pascal, Leibniz, Bernoulli, dan Euler termasuk peletak dasar-dasar kombinatorika modern. Jacob Bernoulli menulis Ars Conjectandi sekitar 1713 dan dapat dianggap sebagai buku pertama yang ditulis tentang kombinatorika. Pada abad ke-18, Euler mengembangkan masalah-masalah yang terkait kombinatorika. Antara lain mengembangkan untuk pertama kali teori Gauss saat memecahkan masalah 7 jembatan Königsberg yang menjadi embrio ilmu baru topologi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.